Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang dasar TA, BTC, PP. Tentunya akan saya sampaikan untuk kalian, yang mana luar biasa menurut saya. Ini betul-betul berita yang mantap ya. Tidak lupa saya sampaikan selamat untuk menjalankan ibadah puasa yang ke-20 hari ini ya. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas, supaya terlahir fitri kembali di saat lebaran bagaikan bayi yang terlahir dari rahim ibunya, bersih dari dosa dan noda ya. Nanti akan saya bahas berita-berita yang bagus-bagus, dan ini yang sangat menggemparkan. Beritanya ada di mana-mana ya, kalian cek-cek sendiri di Google, yang mana Powell baru saja mengumumkan pembelian Bitcoin besar-besaran 5 triliun dan mengenakan dasi PP. Wow, ini akan menjadi super siklus besar-besaran yang sangat nyata saya rasa. Yang mana apa ini sudah cincau sama Katram, sudah dikepret dengan BTC kali. Wah, ini sangat luar biasa. Ini PP makin mendunia, makin terkenal, makin hip, yang mana sampai CEO-nya daripada Google pun investasi di koin PP. Dedengkotnya kripto, G-Set saja investasi di PP besar-besaran. Bahkan Presiden Katram sampai punya 7 miliar koin PP. Ini sangat menarik. Dan diiklankan juga di Coca-Cola, McDonald, Esteller, macam-macam. Saya rasa akan makin euforia, makin FOMO. RP1 saya rasakan dengan mudahnya, karena untuk ATH sangat rendah, cukup butuh 300% saja sudah masuk ATH. Sedangkan di koin kripto itu yang namanya naik 10 kali lipat itu udah hal biasa, bahkan jutaan pun bisa terjadi. Ini berita sangat menarik, good news menurut saya, yang mana Powell baru saja mengumumkan pembelian Bitcoin besar-besaran 5 triliun dan mengenakan dasi PP. Akan menjadi super siklus yang nyata. Apa ini si Powell juga nggak mau ketinggalan sama si Katram? Bisa jadi kawannya, yang mana waduh nggak bisa diragukan lagi PP. Banyak yang mengatakan bull run sudah selesai. Menurut saya tidak. Sampai akhir tahun siklusnya. Ini hanya bear trap saja, yang memang raksasa-raksasa dunia investasi ingin cari barang murah masuk kripto. Itu info-info yang masuk ke saya. Dan juga akan saya kasih pandangan yang mendukung untuk itu semua. Tentunya nggak ngasal, biar kalian juga paham. Ya langsung saja, nggak lama-lama. Regulasi kripto optimis di tengah perubahan kebijakan. Ini sangat luar biasa, kebijakan baru. Bahkan si MicroStrategy ini sampai dia masuk siapkan dana sekitar 50 juta US dollar. Wah, luar biasa, betul-betul mantap ini. Ya, jadi MicroStrategy ini sampai borong BTC. Wah, ini sangat menarik menurut saya. Jadi MicroStrategy yang kini berganti nama menjadi Strategi telah mengumumkan rencana ambisiusnya untuk meningkatkan investasi mereka dalam Bitcoin. Perusahaan ini telah mengajukan dokumen kepada SEC untuk menawarkan saham baru senilai 500 juta US dollar. Wah, dana yang diperoleh akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin, menandai langkah besar dalam strategi investasi mereka. Ini bukan main-main ya, yang mana gila-gilaan saya rasa akan menjadi super siklus. Sesuai dengan pakar-pakar yang mengatakan bahwa ini sebetulnya bear trap saja, kemudian akan terbang kembali, yang mana raksasa-raksasa dunia akan investasi, ingin cari barang murah,
dan kemudian akan terbang lagi. Dan didukung juga berita yang sangat jos menurut saya, yang sangat menggelitik saya, dan ini sangat menarik, yang mana ini adalah kerjasama yang luar biasa untuk penambang ini ya. Jadi sangat menarik menurut saya. Jadi jangan diragukan lagi ya. Ini ya, M2 dan NISHAS hadirkan solusi pinjaman untuk penambangan Bitcoin. Apa dampaknya di sini? Ini sangat penting sekali ya. Jadi kerjasama M2 dan NISHAS ini, M2 telah mengambil langkah strategis dengan berkolaborasi dengan NISHAS untuk mengatasi tantangan likuiditas yang dihadapi oleh penambang kripto. Melalui kerjasama ini, M2 akan menyediakan pinjaman dalam bentuk stablecoin Tether. Wah, pantesan kemarin Tether cetakannya banyak banget, dengan menggunakan Bitcoin sebagai jaminan. Wah, ini menarik ini. Dengan adanya opsi pinjaman ini, penambang dapat memperluas operasi mereka dengan lebih efektif. Pinjaman yang diberikan memungkinkan mereka untuk menutupi biaya operasional dan investasi infrastruktur tanpa perlu menjual Bitcoin yang berpotensi meningkatkan nilai jualnya di masa depan. Ini sangat menarik. Yang menggelitik saya, biasanya penambang itu mau harga murah, mau harga mahal, bikin dump market saja mereka akan menjualnya, karena kondisi yang memang harus menutupi biaya operasional penambangannya. Ini sangat menarik yang saya nantikan. Dengan adanya opsi pinjaman ini, penambang dapat memperluas operasi mereka dengan lebih efektif. Pinjaman yang diberikan memungkinkan mereka untuk menutupi biaya operasional dan investasi infrastruktur tanpa perlu menjual Bitcoin yang berpotensi meningkatkan nilai jual di masa depan. Ini bagus, kawan. Ini secara strategis mengurangi risiko keuangan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Selain itu, M2 menawarkan opsi pembayaran fleksibel yang dapat disesuaikan dengan pendapatan penambangan masing-masing klien. Penambangan dapat memilih untuk mengalokasikan sebagai dari hash rate mereka sebagai cara pembayaran, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pengelolaan keuangan. Ini mantap menurut saya. Oke, ini berita yang bagus-bagus tentunya, yang mana gila ini si Jerome Powell ini memborong 5 triliun BTC. Ini apakah cadangan aset nasional US? Dan yang menariknya ini luar biasa ini, kok bisa Powell pakai dasi PP. Wah, nggak mau ketinggalan sama si Mbah Katram ini, punya 7 miliar. Makin hip ini PP ya. Jadi kita nggak perlu ragu lagi. Memang kalau saya 1 rupiah sudah kaya ya, tapi kalau di luar sana itu inginnya itu 1 dolar. Wah. Oke, kita akan simak juga yang sangat menarik ini. Kita akan tahu bersama ya. Kita harus tahu, melihat chart dulu. Wah, market cap BTC dominan pun terjun 61,20, terjun 0,24. Wah. Ini kalau sampai di bawah 50%, kayak apa harga PP? Wah, bisa 3 rupiah lebih, kawan. Ini sangat menarik. Kita harus sabar ya untuk long invest, jangan buru-buru dijual. Ini sangat menarik menurut saya. Maknyos pokoknya ya. Dan kemudian juga akan saya kasih TA untuk kalian, TA PP yang tentunya kalian harus tahu. Kita akan bahas bersama di sini. Secara garis trendline ini sudah mampu break. Tuh, mampu break ya. Jadi sudah tinggal terbangnya saja. Ini nanti kalian bisa untuk resisten selanjutnya itu ada di 0,009. Sekarang kan 0,007 ya. Di area sini ini resisten awan Ichikiwir di sini ya, pas di sini nih mentok di ini antaranya nanti tanggal 25 Maret. Nanti dia akan bermain-main di dalam sini. Kemudian nanti mentoknya mirip dengan Fibonacci 3082 yang sangat krusial ini di sini nih.
Ya, ini di sini antara 0,00011. Jadi udah kepotong 01 di situ. Kemudian ada perosotan TK turun di sini di TP dulu ya kawan. Nanti turun di sini, kalian ambil cicil, arahnya akan ke atas. Saya sudah didengkot kalau masalah TA itu udah katam. Ini kalau kita melihat Elliott Wave juga sama, 1 naik, 2 turun, 3 lebih kenceng lagi. Itu begitu ya. Biar nggak kepanjangan, langsung juga TA selanjutnya mengenai Mbah Fibonacci. Mbah Fibonacci-nya juga sekarang berada di resisten. Ini akan uji resisten di sini. Resisten sini adalah di Pimbo 0236 di sini. Nanti kalau di sini mampu terjebol, dia akan lanjut ke Pimbo 3082. Ini sama kayak di awan Ichikiwir tadi, di awan atas resisten. Nah, ini biasanya di sini kalian jual 0,00011 ya, nolnya kepotong 1. Itu kalian jual karena ini ada penolakan, biasanya begitu turun kalian ambil. Kalian ambil, ini akan lanjut ke atas lagi. Biasanya begitu, sama dengan Elliott Wave 1 naik, 2 turun, 3 lebih kenceng lagi. Itu begitu, sama ya. Dan nanti Pimbo 3082 ini kan biasanya sangat keramat, tapi arahnya akan ke atas. Tapi kalau ekonomi global bagus fundamentalnya dan kemudian demandnya kuat, ya sama kayak di sini nih, menembus Pimbo 3082, nggak pakai retest, langsung candle panjang 2, naik ke atas, langsung sering, itu bisa terjadi. Makanya TP sebagian jangan banyak-banyak. Langsung kita akan sampaikan untuk yang berikutnya. Ini adalah yang diramal sama Ali Martin yang sudah saya sampaikan tadi. Analis prediksi PP Coin bersiap untuk breakout bullish. Si Ali Martin ini pernah meramal PP dulu 1080% kenaikan. Ternyata naiknya sampai 1500%, sampai 1500%, sampai 15 kali lipat. Ini pernah diramal sama Ali Martin. Jadi Ali Martin ini nggak main-main, nggak sembarangan, salah satu tokoh papan atas ahli TA, bukan TA karbitan. Yang dibahas tuh biasanya paling ya BTC, ETH, dan koin-koin blue chip. Tapi baru kali ini dia membahas PP. Ini sangat luar biasa. Langsung saya akan berikan video chartnya daripada Ali Martin ini. Ini chart PP kawan, video chart PP ya. Oke, langsung saja saya putarkan. Ini adalah TA dari Ali Martin yang sangat terkenal, yang 99 akurat. Dulu pernah meramalkan koin PP naik 1080%. Ternyata kenaikannya malah 1500%. Itu pernah pada ATH kedua dulu ya. Langsung saya putar, kita saksikan bersama tentang chart yang diramalkan sama Ali Martin. Pepe is ready for a bullish breakout. Since the beginning of the month, Pepe has been shaping an inverse head and shoulders pattern hourly chart, with the neckline at 75 as a crucial resistance level. And the price action seen in the last 24 hours appears to have helped form part of the pattern's right shoulder. Now, a sustained break above the 75 resistance could trigger a 40% price rally toward 100. For more insights, follow me at Ali Charts. Oke, sangat mendunia sekali PP ini ya. Ini adalah chart yang ditampilkan video Ali Martin, luar biasa saya rasa. Dan langsung chart untuk dari Mas Bro sendiri saya juga akan memberikan chart untuk kalian, yang mana kita lihat di sini sebentar ya. Untuk chart PP ini kita lihat garis trend ini sudah jebol, sudah jebol di sini. Sebentar, sudah mampu break. Dan untuk naik itu selalu di merah. Ini naik itu di merah, hijau turun, ini sampai turun ya. Dan ini di hijau turun, saya dia akan masuk nanti sampai di sini itu 95 ya. Ini kan sekarang di kepala 7 ya, nanti di kepala 9 itu antaranya di sini tanggal 25 Maret. 25 Maret di sini. Nanti dia akan bermain-main di awan ini. Kemudian setelah mentok di sini, kalian jual ya. Ini salah satu
mirip dengan Fibonacci tadi, resisten 3082 itu posisinya tepat sama awan hijau kiri, resisten yang atas ini antara 0,0011, jadi sudah kepotong 01. Kemudian ada perosotan TK, ini gunakan kita TP dulu di area sini ya, 0,000011, dan ketika turun kita ambil lagi di sini ya, drama ini kemudian akan terbang sana ya. Itu kita akan masuk di ini kan tadi kalau di sini tuh hampir sama dengan Fibonacci, dan kita buktikan di Fibonacci-nya saya rasa sama. Kalau sudah atam lah untuk TA itu ya. Kemudian sama, ini sekarang berusaha untuk menjebol resisten Fibonacci ini di sini ya, itu di 0,236. Setelah 0,236 terjebol, ini dia akan retest bertahan di sini, kemudian akan naik level berikutnya di Fimbo 3082. Ini Fimbo yang keramat tuh di sini, yang sangat keramat. Biasanya di sini penolakan dan kita cukup agak lama di sini, kita sabar. Nanti kalau di sini kita TP dulu, kemudian setelah turun baru kita ambil lagi di bawah, kemudian dia akan lanjutkan ke naikan. Itu untuk prediksi pertama. Prediksi kedua, kalau memang secara ekonomi global membaik dan tentunya demand yang kuat kayak di sini itu Fimbo 3082 tidak pakai retest langsung tiang panjang candle kedua langsung break ke atas, itu yang terjadi ya, langsung terbang ke atas bisa ya. Jadi Fimbo 3082 nanti di sini kita TP dulu, kemudian turun ya, kita masuk, kita jual, kita masuk, kita nanti akan tunggu terbang kelanjutan lagi, saya rasa begitu. Dan sama seperti tadi di TA tadi, bahwa chart yang tadi itu ini ya, ini sama, benar-benar sama. Di sini biasanya kalau dia mau turun tuh di hijau, naik tuh pun di merah. Dan ini nanti naik di sini itu, ini untuk pertama tuh di sini antara 0,009 masih 5 kosongnya, kemudian sama dengan Fibonacci di sini 0,00011 di sini. Ini kalian TP, ada perosotan TK ya, nanti turun masuk lagi di sini retest, kemudian akan ke sana. Ataupun kalau web elite-nya kan 1 naik, 2 turun, 3 lebih kenceng lagi. Jadi TA itu kalau kita pelajari hampir sama ya. Itu untuk PA-nya saya rasa sudah jelas panjang lebar, dan juga ini bagus sekali market cap BTC dominannya sudah mulai terjun. Nanti kalau sampai di 50% ya apa harga PP bisa di atas Rp3 ya. Kita juga lihat di top CMC-nya PP-nya juga ngaceng ya, luar biasa, paling-paling hanya koreksi kecil kemudian nanti akan naik lagi. Udah cukup panjang, saya rasa itu tetap sabar, tetap semangat. PP kayaknya nggak kemana-mana, udah menjadi sangat luar biasa, makin tenar, makin terkenal. Nanti setelah euforia, orang FOMO, RP1 saya rasakan mudah. Untuk ATH itu hanya butuh 300% ataupun 3 kali lipat, kecil di dalam kripto kok 3 kali lipat, 10 kali lipat aja bisa terjadi ya. Apalagi kalau melihat tadi ini berita ini, waduh seneng banget ini ya. Powell baru saja mengumumkan pembelian Bitcoin besar-besaran 5 triliun dan mengenakan dasi PP. Wah, super siklus ini akan betul-betul akan nyata. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sabar, holding sampai akhir tahun puncaknya saya rasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kalian puasa yang berkualitas. Yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.